Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rekja Jihan, NIM 1921800103 dari kelas 3D PGSD Universitas Muhammadiyah Tubojo. Di sini saya akan menyampaikan materi di kelas 6, yaitu tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Oleh karena itu, pada tema 2 terdapat 3 subtema. Yang pertama yaitu rukun dalam persatuan, yang kedua yaitu bekerja sampai mencapai tujuan, dan yang ketiga yaitu bersatu kita. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini saya akan memulai dari penjelasan mengenai peta konsep adaptasi, di mana pada peta konsep ini saya membagi adaptasi menjadi 3. Yang pertama yaitu adaptasi tumbuhan, yang kedua yaitu adaptasi hewan, dan yang ketiga yaitu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Nah, kita sudah tahu, adaptasi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri, dan yang kedua yaitu jenis adaptasi pada tumbuhan. Pada penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri terbagi menjadi 5, yaitu melindungi diri dengan duri, yang kedua yaitu melindungi diri dengan getah, yang ketiga yaitu melindungi diri dengan bulu halus, yang keempat yaitu melindungi diri dengan daun tajam, dan yang kelima yaitu melindungi diri dengan racun. Sedangkan untuk jenis adaptasi pada tumbuhan yaitu 1. Hidrofit, yang kedua yaitu higrofit, dan yang ketiga yaitu xerofit. Untuk selanjutnya yaitu adaptasi hewan. Adaptasi hewan terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Di mana pada adaptasi morfologi merupakan adaptasi mengenai bentuk tubuh pada hewan, yang terbagi menjadi 2, yaitu adaptasi morfologi pada serangga dan adaptasi morfologi pada burung. Pada adaptasi burung terbagi menjadi 2 bentuk tubuh, yaitu bentuk paruh yang berbeda dan bentuk kaki yang berbeda. Untuk yang B atau yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, di mana adaptasi fisiologi merupakan adaptasi mengenai fungsi-fungsi alat-alat tubuh pada hewan. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, di mana adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang digunakan hewan mengenai perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri. Untuk yang terakhir yaitu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Untuk manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia yaitu 1. Ada hewan. Hewan memiliki manfaat bagi manusia yaitu sebagai bahan makanan. Yang kedua yaitu bahan sandang, yang ketiga yaitu bahan obat-obatan, yang keempat yaitu perhiasan dan kerajinan, dan yang kelima yaitu membantu pekerjaan. Untuk manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu 1. Sebagai bahan pangan, yang kedua yaitu bahan membangun rumah, yang ketiga yaitu penghasil oksigen, yang keempat yaitu bahan pembuat obat, dan yang kelima yaitu menyerap karbon dioksida. Untuk selanjutnya yaitu manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan yaitu terbagi menjadi 2, yaitu manfaat hewan dan manfaat tumbuhan. Di mana manfaat hewan bagi lingkungan yaitu 1. Menjaga keseimbangan lingkungan, yang kedua yaitu menjaga kesuburan tanah, yang ketiga yaitu penghasil bahan penyubur tanah, dan berikut adalah manfaat tumbuhan bagi lingkungan yaitu penghasil oksigen, yang kedua yaitu bahan makanan hewan dan manusia, dan yang terakhir yaitu mencegah longsor. Nah, begitulah peta konsep yang saya buat. Pohon teratai adalah salah satu tumbuhan yang hidup di daerah air atau hidup di permukaan air, di mana pohon teratai memiliki akar serabut, yaitu akar yang berguna untuk menyalurkan air kepada batang dan daun. Oleh karena itu, pohon teratai memiliki ciri yaitu memiliki batang yang berongga-rongga. Daun pohon teratai yang lebar dan tipis membuat pohon teratai tidak akan membusuk walaupun terendam air, karena daun lebar pada pohon teratai membantu dalam proses penguapan pohon teratai. Pohon teratai memiliki batang yang berongga yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Itu apa sih yang dimaksud adaptasi? Tentunya kita sudah familiar dong ya dengan apa itu adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri pada lingkungan sekitar tempat kita tinggal, di mana adaptasi diperlukan untuk melindungi diri baik dari musuh ataupun dari hal-hal lainnya. Jadi, adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya dapat diamati dengan berbagai cara. Adapun 1. Penyesuaian tumbuhan untuk menjaga diri dari musuh. Yang pertama, tumbuhan akan melindungi diri dari musuh dengan cara duri. Tentunya kita sudah tahu dong secara familiar apa sih tumbuhan-tumbuhan yang memiliki duri pada batangnya atau pada tubuhnya. Coba tebak apa ya? Ya, benar, yaitu ada nanas, ada mawar, ada bougainville. Ketiga, dari tanaman ini merupakan tanaman yang melindungi diri atau beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara ada duri pada tubuhnya.
Yang kedua, tumbuhan melindungi diri atau beradaptasi dengan getah. Tumbuhan melindungi diri dengan getah yaitu agar atau supaya tumbuhan lain atau hewan-hewan serta manusia tidak bisa menempel pada tumbuhan tersebut. Adapun tumbuhan-tumbuhan yang melindungi diri dengan getah yaitu satu, apa coba? Ya benar, mangga. Yang kedua yaitu pepaya dan yang ketiga sawo. Ketiga dari pohon ini merupakan pohon yang beradaptasi dengan menggunakan getah karena untuk melindungi diri dari musuh atau bahkan serangga-serangga lain. Yang ketiga, tumbuhan beradaptasi dengan bulu halus. Apa sih itu bulu halus? Ya benar, bulu halus adalah bulu-bulu gatal yang menempel pada tumbuhan tersebut. Guna dari bulu halus pada tumbuhan tersebut adalah untuk melindungi diri atau tunas yang ada pada tumbuhan itu untuk bertahan sampai dengan tua. Contoh dari tumbuhan yang memiliki bulu halus adalah, ya, bambu. Bambu memiliki bulu halus pada batangnya karena berfungsi untuk melindungi tunas-tunas yang kecil agar bisa menjadi bambu yang tua dan bisa digunakan. Yang keempat, yaitu tumbuhan beradaptasi dengan daun tajam. Apa sih tumbuhan yang memiliki cara adaptasi yaitu mempunyai daun yang tajam? Daun yang tajam pada pohon ini digunakan untuk melindungi diri dari mangsa atau musuh yang akan mendekat. Oleh karena itu, tumbuhan ini memiliki daun yang tajam. Salah satu contoh tumbuhan yang memiliki daun yang tajam adalah nanas. Ya, nanas merupakan tumbuhan yang memiliki daun yang tajam karena daun yang tajam dapat melindungi nanas dari serangga-serangga yang akan menempel pada tumbuhnya. Yang terakhir atau yang kelima, tumbuhan melindungi diri dengan racun. Contoh dari tumbuhan yang melindungi diri dengan racun yaitu pohon jarak dan kecubung. Kalian tahu tidak apa sih pohon jarak dan pohon kecubung itu? Ya benar, dua tumbuhan ini memiliki racun pada tubuhnya. Racun ini digunakan untuk melindungi diri dari gangguan mangsa atau serangga-serangga serta manusia agar tidak mendekat karena racun pada tumbuhan ini sangat mematikan. Adapun cara-cara atau jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu hidrofit, yang kedua yaitu higrofit, dan yang ketiga yaitu xerofit. Ada yang tahu tidak apa sih perbedaan dari ketiga jenis adaptasi pada tumbuhan tersebut? Ya benar, yang pertama yaitu hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di permukaan air, di mana sebagian batangnya hidup di permukaan air dan akarnya hidup di air. Oleh karena itu, yang kedua yaitu higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Yang ketiga yaitu xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Nah, begitulah pembelajaran pada subtema 1, pembelajaran yang kedua, yaitu adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Kita masuk pada subtema 2, yaitu adaptasi diri pada hewan. Adapun cara adaptasi pada hewan ada 3, yaitu adaptasi morfologi, yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, dan yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yaitu dengan penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh. Oleh karena itu, hewan membutuhkan makanan untuk tetap bertahan hidup. Adaptasi morfologi meliputi 2 bagian. Yang pertama yaitu serangga. Yang pertama ada belalang, jangkrik, dan kecoa. Bentuk mulut jangkrik, belalang, dan kecoa yaitu penggigit. Yang berikutnya adalah lebah dan lalat. Alat pada lebah dan lalat digunakan untuk menghisap atau menjilat sesuatu. Yang berikutnya yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki bentuk tubuh yaitu dengan mulut penghisap. Dan yang terakhir yaitu nyamuk. Nyamuk memiliki alat atau bentuk tubuh, bentuk mulut yaitu penghisap serta penusuk. Masuk pada bentuk tubuh hewan pada burung. Adaptasi hewan burung untuk mempertahankan hidupnya dalam mencari makan yaitu adanya perbedaan dari bentuk paruh dan bentuk kaki. Oleh karena itu, burung merupakan hewan pemakan biji-bijian, daging, dan ikan. Adapun pembagian bentuk paruh pada burung meliputi banyak hal. Ada yang tahu tidak bagaimana sih bentuk-bentuk paruh pada burung-burung yang ada di sekitar kita? Ayo kita cari tahu. Yang pertama yaitu burung elang. Burung elang memiliki paruh yang kuat, tajam, serta melengkung. Biasanya, paruh pada burung elang digunakan untuk menggoyakkan daging mangsanya untuk dimakan. Yang kedua yaitu burung pipit. Burung pipit memiliki bentuk paruh yaitu pendek dan kuat. Biasanya, paruh pada burung pipit ini digunakan untuk menghancurkan biji-bijian yang akan hendak dia makan. Yang ketiga yaitu bebek. Bentuk paruh pada bebek sesuai dengan di mana bebek mencari makan yaitu di tempat yang becek dan berlumpur. Berikutnya yaitu burung pelatuk. Pada burung pelatuk memiliki paruh yang panjang, runcing, serta tajam. Paruh ini untuk melubangi pohon.
Yang berikutnya yaitu burung pelikan, di mana burung pelikan memiliki bentuk paruh yaitu berkantong. Kantong pada paruh burung pelikan digunakan untuk tempat saat ia mencari ikan di dalam air. Bentuk kaki pada burung memiliki berbagai jenis ragam. Yang pertama yaitu burung elang. Burung elang memiliki kaki yang berjari-jari serta memiliki kuku yang panjang. Kedua yaitu burung unta. Burung unta memiliki 2 jari pada kakinya. Biasanya burung unta menggunakan kakinya untuk berlari cukup cepat. Yang ketiga yaitu burung angsa. Pada angsa, angsa memiliki kaki yang berbentuk seperti penguin. Yang keempat yaitu burung pipit. Burung pipit memiliki kaki yaitu dengan bentuk ramping dan berjari-jari panjang. Dan yang terakhir yaitu bentuk kaki pada ayam. Ayam memiliki kaki yang runcing, panjang, dan berkuku panjang. Adapun adaptasi fisiologi pada hewan merupakan adaptasi yang meliputi fungsi-fungsi alat tubuh. Pada adaptasi fisiologi biasanya terjadi pada hewan-hewan rumanisa, yaitu seperti sapi, kerbau, dan kambing. Oleh karena itu, enzim berfungsi untuk mencerna selulosa yang akan digunakan pada dinding-dinding tubuh. Dan yang terakhir, adaptasi pada hewan yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu penyesuaian tingkah laku hewan tersebut kepada lingkungan di sekitar. Adaptasi tingkah laku dapat diamati dengan kita mengamati paus yang setiap berkala pasti paus akan muncul di permukaan air dengan menghirup udara dan menyemprotkan air. Nah, hewan memiliki habitat masing-masing. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di dua alam yaitu darat dan air. Hewan yang hidup di darat yaitu biasanya hewan yang memiliki kaki. Apa ya kira-kira hewan yang hidup di darat? Coba tebak. Ya, benar. Hewan yang hidup di darat yaitu seperti contoh, sapi, kerbau, kambing. Yang berikutnya yaitu hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air yaitu ikan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang biasa hidup di darat dan di air biasanya disebut dengan amfibi. Siapa sih yang tidak mengenal amfibi? Apa itu hewan amfibi? Ya, benar. Hewan amfibi merupakan kata. Hewan dan tumbuhan dapat dikelompokkan masing-masing ke dalam permanfaatannya bagi manusia. Yang pertama yaitu manfaat hewan. Adapun macam-macam manfaat hewan bagi manusia, yang pertama yaitu hewan dijadikan sebagai bahan pangan. Ayam, sapi, dan kambing dapat memiliki manfaat bagi manusia yang sangat besar sebagai bahan pangan. Yang kedua yaitu hewan sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang berikutnya yaitu hewan sebagai obat-obatan. Biasanya hewan yang digunakan sebagai obat-obatan, apakah ada yang tahu apakah hewan itu? Ya, benar. Hewan itu adalah hewan-hewan yang memiliki khasiat pada tubuhnya. Yang keempat, hewan juga dapat digunakan sebagai bahan perhiasan atau biasanya hewan digunakan sebagai kerajinan. Terakhir yaitu hewan yang biasa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain, tumbuhan merupakan salah satu penghasil oksigen. Tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan pangan, yaitu sebagai sayuran. Biasanya tumbuhan digunakan untuk bahan pembuat rumah yaitu pada batangnya. Batang pohon biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat rumah karena kokoh. Tidak hanya itu, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai obat. Yang terakhir, manfaat dari tumbuhan yaitu tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida yang biasa dikeluarkan oleh manusia. Mudah kan untuk mempelajari tema 2 di kelas 6 ini? Di sini saya memiliki beberapa video yang saya ambil ketika saya berkunjung atau melihat dan mengamati di sekeliling rumah saya. Oleh karena itu, mari kita tonton. Kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan memiliki cara masing-masing untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan juga memiliki manfaat yang banyak sekali bagi manusia dan lingkungannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.